Selamat pagi semuanya. Kita sudah melakukan perjalanan dari hotel ke apa ini namanya tadi? Taman Doa Bunda Maria. Maria Rosari. Maria Rosari. Oh, Regina kita, ratu kita itu Loki. Regina Rosari itu Gak pakai ratu. Bunda. nggak pakai Bunda Maria. Regina itu ratu bahasa Latin. Regina Rosari. Oh ya. Kita bersyukur tempat ini adalah tempat yang sejuk, hijau, nyaman, sepoi-sepoi. Ya, inilah suasana rekoleksi kita. Jadi suasana yang membantu kita untuk perlahan-lahan meresapkan apa yang nanti coba kita dalami bersama. Sebelum masuk, bahan yang sudah saya siapkan 3 tahun yang lalu. Yang benar mau. Karena memang ini saya berikan 2019. Oh, Ciputat. Iya, memang. Dan bahan-bahan pokoknya sudah saya buat waktu saya frater. Jadi sudah 5 tahunan yang lalu saya buat bahan ini. Nah, tapi sebelumnya saya mau sharing 2 pengalaman Makanya yang dikirim dia. iman. Yang pertama pengalaman manusiawi, yang kedua yang di kitab suci. Yang pertama, waktu saya di Batu Retno, itu paroki desa perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Nah, waktu itu saya kan frater top tahun orientasi pastoral sebagai seorang Yesuit. Itu tahun ketiga, beda dengan frater Kavin 2 tahun sudah selesai, saya 3 tahun nambah. Nah, di sana ketika akan merekrut calon prodiakon, Romo Muji Santoro itu sekarang di Blok B, itu teman saya berdua waktu itu di sana. Sharing cerita ke saya di meja makan. Hatar, ini ada cerita di lingkungan, ada nama prodiakon yang diajukan ke paroki, tetapi masalahnya adalah ketua lingkungannya kok nggak setuju. Wah, saya langsung nanggepinnya begitu. Wah, kok gitu sih ketua lingkungannya? Kenapa ketua lingkungannya nggak setuju? Nah, ini saya masih lugu seperti bapak ibu ini, lugu ini. Tahu nggak maksudnya kenapa? Ada yang bisa menebak arahnya? Ada kasus. Oke, itu terlalu masih lugu itu. Kenapa ini ketua lingkungan kok tidak setuju usul dari warga lingkungannya ke pastor paroki bahwa nama ini adalah nama yang qualified untuk jadi prodiakon? Ketua lingkungan nggak setuju. Kenapa? Ketua lingkungannya punya musuh. Ini saya jadi waktu itu merasa romonya ngelucu terlalu berat, jadinya saya nggak nangkep. Karena yang diusulkan adalah nama ketua lingkungan itu sendiri. Itu ketua lingkungan itulah yang diusulkan jadi prodiakon, maka ketua lingkungan tidak setuju. Mau. Saya juga waktu itu, wah gimana sih ketua lingkungan nih, kok nggak setuju? Capek mau. Ternyata nama yang bersangkutan lah yang diajukan. Ini menunjukkan betapa sulitnya memberi calon untuk pastor paroki agar diangkat sebagai ketua lingkungan. Sulit nyari prodiakon, itu arahnya ke sana. Baik, Romo Muji waktu itu cerita serius sekali, saya juga nanggepin serius. Kenapa itu ketua lingkungan kok nggak setuju? Oh, ya ternyata. Ya nggak mau lah ketua lingkungan. Ya, itu cerita yang pertama. Jadi
pada kenyataannya memang tidak selalu mudah untuk mencari prodiakon. Apalagi sudah sebagai ketua lingkungan tambah prodiakon, maka ya itu tadi nggak setuju. Berarti Pak Wahyudi hebat, Pak Wahyudi. Nah, iya. Pak Wahyudi hebat loh. Harus diakui itu. Cerita yang kedua yang di kitab suci, di perhentian ke-7 bunyinya apa? Wah, hebat nih prodiakon. Perhentian yang ke-7. Padahal sulit loh. Bener nggak? Ya benar. Perhentian yang ke-7 adalah Yesus jatuh kedua kalinya. Nah, ketika Yesus jatuh kedua kalinya itu ada tokoh siapa yang muncul? Iya, Simon dari Kirene. Apakah dia dengan sukarela membantu Yesus? Enggak, disuruh. Dicecek mah. Iya. Ya, Surabaya. Diceburkan. Iya, betul. Bukan, bahasa yang lebih menggambarkan situasi ya dipaksa. Dipaksa mau bagaimana? Karena serdadu Romawi pada saat itu memang punya otoritas terhadap orang-orang Israel yang jadi jajahannya. Bahasanya ya dipaksa untuk membantu Yesus. Nah, ternyata walaupun situasinya terpaksa, dipaksa dalam situasi yang mungkin kurang bebas, Simon dari Kirene mendapat suatu peristiwa pengalaman rohani yang luar biasa, bahwa pada saat itulah orang yang paling dekat dengan Yesus ya Simon dari Kirene itu sendiri. Bahkan yang berbagi beban salib dengan Yesus adalah Simon dari Kirene. Begitu luar biasa. Bunda Maria kan mungkin agak berjarak. Petrus nggak tahu kita kemana kan perginya. Sebuah menyangkal. Ini Simon dari Kirene ini. Apa yang mau kita angkat dari spiritualitas dalam tanda kutip keterpaksaan itu? Spiritualitas keterpaksaan ya. Mungkin awal-awalnya adalah terpaksa ya. Tetapi ketika sungguh-sungguh masuk ke dalam pengalaman-pengalaman itu, ternyata ada banyak rahmat yang menyertai. Jadi menurut saya jalannya kita menjadi prodiakon mungkin macam-macam ya. Ada yang sukarela mengajukan diri sendiri, ada yang digeret-geret dulu, ditarik-tarik, ada yang dicemplungkan, jur masuk. Tetapi ya bagai pengalaman Simon dari Kirene yang kita percaya bahwa ada rahmat di sana. Bagaimanapun prosesnya, justru kekuatan iman Kristiani kita kan adalah unsur transformatifnya. Tidak selalu hal yang negatif itu destruktif, merusak. Yang negatif itu bisa menjadi transformatif, merubah menjadi lebih baik. Nah, arahnya paper jadinya bahan yang saya tulis adalah itu. Jadi bagaimanapun proses kita masuk dilantik sebagai prodiakon, kita percaya di sana ada juga rahmat. Maka dua lagi yang ingin saya sampaikan dalam teks ini yang sudah saya bagi. Sebenarnya baginya sudah lama tetapi baru di-share kemarin. Lamanya 4 tahun yang lalu, tapi sengaja disimpan supaya nggak jadi beban nanti. Waduh, kok berat ini tulisannya ya. Jadi lebih baik mendengarkan yang inti-intinya saja. Karena ini sifatnya pengantar. Yang inti nanti sharing dalam kelompok-kelompok kecil. Ada dua yang ingin saya sampaikan lewat teks ini. Menjadi prodiakon ideal, itu pokok yang pertama. Pokok yang kedua adalah rahmat apa yang diterima sebagai prodiakon. Jelas kita menerima rahmat, karena dalam kitab suci sendiri dikatakan ya semua pekerja patut mendapat upahnya.
Entah upah materi, entah upah rohani, ya itu yang kita sebut sebagai upah. Pengantar awal. Prodiakon itu siapa sih sebenarnya? Nah, prodiakon itu siapa? Ini untuk menegaskan identitas. Penting ini identitas, supaya kamu itu siapa? Lalu kita bisa menjawab, aku adalah ini. Dalam kitab hukum kanonik, nah sebenarnya Romo Kris harusnya bisa menjelaskan. Nanti kalau pertemuan ketiga bisa tanya, Romo, prodiakon menurut KHK itu apa? Ada di nomor 230. Prodiakon adalah pelayan liturgi awam yang dipilih oleh pastor paroki dan selanjutnya diangkat oleh uskup diosesan untuk menjadi petugas pembagi komuni luar biasa. Di luar yang biasa. Yang biasa itu kami, para imam yang ditahbiskan, uskup, diakon. Tugasnya adalah bisa mengirimkan komuni untuk orang sakit, memimpin ibadat sabda atau ibadat non sakramental, dan kemungkinan kalau bisa diperluas apanya, tugasnya adalah memberikan homili atau khotbah saat ibadat-ibadat dirayakan. Ini mengenai identitas. Aku ini siapa sih? Prodiakon ini siapa sih? Lalu langsung saya masuk ke pokok-pokoknya supaya diingatnya. Ya, ini pokok yang pertama. Walaupun kita ini mungkin apes-apesnya seperti awal-awalnya adalah Simon dari Kirene yang dipaksa, tetapi kita tetap dipanggil untuk mencapai suatu idealitas tertentu. Hal yang ingin kita arah untuk pelayanan yang lebih baik. Maka di teks itu saya membagi paling tidak ada berapa ini? 5 hal yang bisa diusahakan untuk menjadi prodiakon yang ideal. Ini saya acu dari kompendium tentang prodiakon dari Romo Marto Sucito yang projo, bukan yang isi. Romo Marto ya, yang projo ini sudah profesor sekarang. Yang pertama, prodiakon ideal memiliki iman yang kokoh dan sehat. Saya baca dulu ya, nanti masuk per pokok. Yang kedua, sehat, dewasa, dan kehidupan afektif emosi yang seimbang. 3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan liturgi dan peribadatan yang memadai. 4. Memiliki semangat kerjasama yang baik, dedikasi, dan disiplin. 5. Mencintai panggilannya sebagai kaum awam dan mencintai keluarganya. Ya, ini yang pertama, iman yang kokoh dan sehat. Ini arahnya adalah prodiakon yang mungkin masih memegang bahasa Jawa, entah pegangan itu ya, bahasa Jawa cekelan pegangan. Jadi benda-benda yang dimistiskan, apa ya itu ya, ya jimat segala macam itu. Jadi pegangan kita ya Yesus Kristus, bukan benda-benda yang itu tadi. Jadi arahnya ke sana. Dan memiliki pegangan tentang ajaran-ajaran kekatolikan yang benar. Ini spesifiknya banyak ya. Rajin mengikuti Ekaristi, membaca kitab suci, berdevosi, visitasi sakramen Maha Kudus. Jadi ini apa? Hal-hal yang menunjukkan pengungkapan iman yang kokoh dan yang sehat. Itu yang pertama, iman yang kokoh dan yang sehat. Yang kedua, sehat, dewasa, dan kehidupan afektif emosi yang seimbang. Pribadi yang sehat, dewasa, dan
kehidupan afeksi emosinya seimbang ini sangat diperlukan bagi diri seorang pelayan umat Allah. Jika prodiakon memiliki hal-hal tersebut, entah itu dalam bentuk kesabaran, kemurahan hati, suka menolong, pasti umat yang dilayani akan senang. Iya. Tapi sebaliknya, walaupun statusnya prodiakon, tetapi ketika melayani ya menunjukkan yang sebaliknya, saya nggak usah sebut. Yang positif-positif saja saya sebut. Waduh, ini umat mendekati saja rasanya rasanya ya berat gitu ya. Tapi ya karena di barisan yang sudah di sana ya sudah gitu ya. Jadi arahnya adalah kesehatan yang fisik, tetapi juga kedewasaan yang rohani, kedewasaan psikologis, afeksi, dan emosi yang seimbang. Hal ini juga mendukung ketika prodiakon misalnya mempersiapkan renungan dengan sebaik-baiknya. Lalu saat pulang, ini saya mengisahkan, saat pulang misalnya memberikan renungan dalam ibadat. Di sini kan tidak banyak ibadat ya, tapi ketika di Jawa Tengah banyak. 40 hari, 100 hari, biasanya itu prodiakon. Kalau mau manten ada midodareni, itu prodiakon. Kalau ada ulang tahun, ibadat ulang tahun itu prodiakon. Tetapi di sini kan romonya melimpah, jadi nah misalnya ketika prodiakon sudah memberikan khotbahnya dalam ibadah, lalu di rumah dikritik oleh anggota keluarganya sendiri. Pak, Mah, itu ngomong apa sih tadi itu kok nggak jelas misalnya? Ini misalnya. Lalu karena keseimbangan emosinya rada kurang, ya udah kalau gitu itu yang terakhir nggak mau lagi. Kan? Mulailah diberi kritik yang rada pedas, pada anggota keluarga sendiri loh ini. Akhirnya menyatakan, itulah yang terakhir kali kamu mendengar saya. Selanjutnya nggak mau. Iya, jadi bagaimana ya? Yaitu tadi ya, kata utama yang tadi diungkapkan adalah siapa sih prodiakon? Pelayan. Pelayan liturgi. Jadi ini unsur bosnya muncul, ini unsur tuannya. Aku nggak mau lagi, namanya di atas kan sulit menerima masukan atau kritik ya, apalagi yang pedes ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ditanggapin seperti itu. Jadi ya sudah, akhirnya nggak mau lagi misalnya. Jadi inilah pentingnya keseimbangan emosi dan afeksi, bahkan dari anggota keluarga sendiri. Kalau romo kan sesama romo mungkin ya memberi masukan, atau ada umat yang memberi masukan. Tapi ya itu tadi, kita perlu siap juga untuk menerima tanggapan-tanggapan yang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan liturgi dan peribadatan yang memadai. Entah tentang tata jerak, entah tentang tata ibadat, ini memang perlu diketahui. Entah istilah-istilah liturgis, itu banyak ya. Iya, benda-benda liturgi. Tolong ambilin TPE. Romonya pas misa nggak ada TPE di altar. TPE yang merah itu lah, tata perayaan Ekaristi untuk imam. Pernah lo kejadian saya misa, kok nggak ada TPE. Memang ada teks, tetapi TPE itu penting untuk doa syukur agung. Biasanya di teks tidak ada doa syukur agung. Pernah? Gak tahu dan ya, jadi perlu pengetahuan standar. Menyusun piala,
minta tolong dong nih. Jadi misalnya saya menyiapkan buku, lalu pialanya sudah disusun, ini membantu misalnya. Tapi ya kalau bingung kan ya sudah, nggak usah saya aja. Jadi ini apa? Usaha kita untuk walaupun yang kita sebut sebagai pelayan, kita mencoba untuk tadi itu ya ke arah ideal. Pelayan yang sungguh-sungguh memahami, memiliki keterampilan untuk menjalankan tugasnya. Jadi hal-hal pokok mengenai peribadatan dan liturgi, istilah-istilah itu ya perlu juga untuk diketahui. Kalaupun tidak tahu ya bisa tanya supaya apa tidak salah-salah. Keempat, memiliki semangat kerjasama yang baik, dedikasi dan disiplin. Ini saya baca saja karena bagus dari Romo Marto. Seorang prodiakon tidak mengangkat diri sendiri. Ia diangkat dan ditugaskan secara resmi oleh uskup. Para prodiakon juga dilantik oleh pastor paroki agar mereka siap untuk melayani umat Allah dengan bantuan rahmat Allah. Pengangkatan dan pelantikan ini menunjukkan konteks eklesial, jadi bersama dengan gereja, bahwa setiap prodiakon ditugaskan dalam kebersamaan dengan gereja, bukan pribadi lepas dari gereja. Karena itu semangat kerjasama untuk bersama-sama melayani umat sangat penting. Kerjasama yang perlu dikembangkan oleh prodiakon mencakup kerjasama dengan pastor paroki, dewan paroki, seksi liturgi,